baik sudah bersama Nobu. Girls, Nobu udah punya pacar, jangan digodain ya gitu ya. Nobu dan Nobu ini kalau di Jepang tuh kerjanya apa sih Nobu? Orang nggak banyak tahu. Ngapain kamu sebenarnya? Awalnya itu aku sekolah bahasa. Sekolah bahasa. Terus? Jadi di saat aku sekolah bahasa, aku harus menjalani part time. Oh, part time-nya ngapain? Di restoran. Di restoran. Ya, Kerja di restoran. Restoran kerja di apa? Restoran masakan Jepang. Masakan Jepang. Ramen, sushi? Ya, ramen, sushi Oh, gitu. gitu. Karena memang tuntutan ya harus ada masukan juga. Ada pemasukannya jadi dengan Iya. cara itu. Tapi sebenarnya kamu itu ngapain mau pindah ke Jepang? Waktu itu memang seluruh keluarga kayak Ada di kakak, sana. adik udah duluan ke Jepang. Rencananya cita-citanya ke Jepang mau ngapain? Ke Jepang memang Mau kerja apa? mau cobain ya hidup di sana. Hidup di sana. Dan Kan kamu arsitek kan? ya aku arsitek. Kan susah kerja arsitek di sana. Ya, waktu itu memang pertama kali itu untuk mencari kerja yang benar agak susah. Tapi ya aku merasa diberkati juga. Bisa dapat Bisa pekerjaan yang sesuai dengan basic aku passion ya. kamu. Dan balik ke sini sebenarnya karena orang tua tinggal berdua aja ya Iya, di Medan. Oke, baiklah. Nah, Nobu ini juga pemain basket ya kan? Iya kan? Iya kan? Ya, hobi. Hobi doang. Hobi aja, basket. bukannya ikut klub apa gitu kamu? Ya, ada ikut klub juga. Oke, coba kita lihat kamu mendribble bola sambil menjawab pertanyaanku dengan cepat ya. Harus dalam waktu 60 detik lah, 60 detik. Kalau nggak selesai, ya dribblenya lebih jauh lagi, keliling Trans TV. Oke, siap. Kita mulai 60 detik dari sekarang. Sebutkan 3 alasan seseorang tidak mau membahas masa lalunya. Karena move on. Terus, Karena ada pacar baru. terus, abis itu Karena pengen maju. pengen maju. Oke, 3 hal yang orang lain nggak tahu tentang kamu. Aku orangnya perhatian sama orang tua. Terus pendiam Terus, dan nggak bisa bahasa Ambon. nggak bisa bahasa Ambon. 3 ciri orang yang tidak akan kamu maafkan. Orang kepo, Orang kepo. orang yang suka menghina orang lain. Oke, itu ya. Satu lagi nggak ada ya. Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu diselingkuhi? Ayo, apa? Putusin. Hah? Putusin. Kamu putusin Iya. terus? Udah, 3 hal. 1 putusin, terus Putusin, terus nggak mau kenal. nggak mau kenal Dan- lagi terus? Dan apa ya? Dan nggak mau kenal lagi. Nggak mau kenal lagi. Blok semua ya. Emang kamu pernah Bingung ya, susah. kamu pernah Susah diselingkuhin? Kamu pernah diselingkuhin nggak sih, Nobu? Sampai sekarang sih nggak pernah. Oh, nggak pernah. Iya. Kalau kamu yang selingkuh? Nggak pernah juga sih. Oh, nggak pernah juga ya. Oke, baiklah. Aku akan ngobrol lagi. Ini ada tamu lagi yang akan kita undang untuk ngobrol bareng kita ya. Ini ada Alifa ya. Alifa kan kita undang karena dia punya persahabatan yang namanya pesawon. Nah, ini dalam pesawon ini cowoknya cuma satu, yang lain cewek-cewek ya kan? Gimana tuh bentuknya? Kan ini disip sama ini. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Alifa Zahra Lubis, artis berusia 14 tahun yang dikenal sejak memenangkan ajang Little Miss Indonesia tahun 2013 ini mempunyai geng persahabatan bernama Pesawon bersama jebolan ajang pencarian bakat nyanyi Anet Delisia, anak Ruben Onsu Betran Peto, dan anak Eko Patrio Naila Ayu yang dibuat sejak 4 Januari 2021 kemarin. Sulung dari 2 bersaudara yang dikenal dengan karakter ceria dan ceplas-ceplos ini tetap kompak tiktokan bareng, collab di YouTube, dan datang ke ulang tahun Betran bersama gengnya walaupun baru kenal Betran ketika satu program acara pada Desember 2020 dan kenal dekat dengan Anet dan Naila pada Januari 2021 kemarin. Perempuan asal Medan yang kerap membuat konten nyeleneh di TikTok ini juga kerap dijodoh-jodohkan dengan Betran oleh netizen. Seperti apa persahabatan geng Pesawon? Dan bagaimana tanggapan Alifa tentang bulian netizen? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ini Alifa, ini dari gengnya berisi 5 orang, datangnya 1 ya. 5 orang? Berapa orang sih? 4. Oh, 4 kamu. 4. Aku, Onyo, Anet, Naila. Oh iya deh, 4 4. ya. Satu lagi siapa? Mungkin aku Karos. ya. Oke, coba kita lihat nih seperti apa sih kedekatan mereka berempat berikut ini.
Alifa, kan kamu Iya. berteman nih, cowoknya cuma satu ya kan? Kan ada yang bilang nih, ini kalau sahabatan, akrab banget, ada cowoknya, pasti nggak mungkin lah, itu cuma berteman biasa. Pasti ada yang luar biasa ya kan? Ada nggak sih? Kalau Jujur. Alifa sih jujur, aku anggap Onyo tuh kayak benar-benar murni pertemanan. Oh, kamu anggap Onyo murni Iya, pertemanan. gitu. Mungkin atau Onyo sama yang lain ada yang lebih dari teman? Nggak tahu ya. Jangan bohong, kamu katanya teman masih nggak tahu. Teman macam apa kamu nggak tahu? Ya maksudnya yang itu kan terserah Onyo, tapi sih dia bilang dia emang maunya fokus karir dulu. Oh gitu, Iya. ngomong ke siapa? Ke kita-kita semua. Kenapa tiba-tiba dia ngomong gitu? Tanyain ke Onyo nih. Ya kan nggak mungkin dia ngomong tiba-tiba begitu kalau nggak ada pancingannya. Iya sih. Ya sih lagi. Oke, kita mau nanya ya, siapa di antara kalian berempat ini? Siapa di antara kalian berempat ini yang paling lelet orangnya? Paling lelet. Mm-mm. Oh, Anet. Paling lelet ya. Tapi Anet tuh kan dia tuh orangnya yang paling kalem. Feminin ya. Pesawon. Tapi dia juga kadang-kadang kocak gitu orangnya. Oh, kadang-kadang. Jadi kadang-kadang kalau kita ngomongin ini, ntar dia tuh ada berapa menit baru dia ketawa. Telat ya, Agak Anet agak. Oke, siapa di antara kalian berempat ini yang rumpes banget? Apa aja bisa jadi bahan obrolan? Nggak ada sih, kita mau ngobrol apa aja ya. Pasti kamu deh kayaknya ya. Naila juga, jadi apa Oh, sama Naila sih kadang-kadang. Kamu- Gitu. Siapa di antara kalian berempat itu yang paling royal, sering traktir teman-temannya? Nggak ada sih. Nggak ada. Karena kita kan makan dibayarin. Sama siapa? Sama Bunda Sarwenda. Enak juga ya. Enak juga. Kamu pernah ditraktir apa aja sama Bunda Sarwenda? Ngapain Ya aja? karena kan kita kan kalau kita tuh kebanyakan kalau ngumpul itu selalu di rumah Onyo. Oh. Jadi karena ini emang lagi pandemi jarang ke mall-mall Jarang gitu ke mall. juga. Jadi ya Jadi ya makanan ya Bunda Sarwenda lah ya. Iya. Oke, baiklah. Siapa di antara kalian berempat yang orangnya tuh introvert banget gitu, tertutup? tertutup. Nggak ada. Karena kita semuanya kita ceritain apapun itu. Oh gitu? Iya. Oh, oke, baiklah. Kalau Banyak. gitu Onyo tuh sukanya sama cewek yang kayak gimana sih? Onyo itu sukanya sama cewek yang kalem. Terus? Kalem, terus. Apa ya dia ya? Pokoknya yang baik lah kayaknya ya. Ya udah tahu nggak ada orang suka sama orang jahat. Iya. Baik tuh gimana maksudnya? Baik mungkin. Ya tanyain aja ke Onyonya. Iya kan kamu temennya. Masa temen nggak tahu apa-apa? Ya selain kalem itu yang pasti seagama. Oh, seagama. Iya, terus apa ya? Kayak siapa ya? Kayak siapa yang kayak gitu tuh? Kayak siapa? Ada. Kalau Nobu, sebenarnya kalau kamu tuh tipe cewek yang kamu suka tuh yang kayak apa sih Nobu? Selain baik ya, selain baik dan cantik dan yang standar-standar itu. Spesifik kamu sukanya cewek yang kayak apa? Harus bisa masuk ke keluarga. Keluarga kamu. Iya. Oke, terus apa lagi? Dan dia bisa memperbaiki mood pasangan. Oh, mood kamu. Iya. Kamu Aku- orangnya moodian. Aku orangnya mood. Oh, gawat. Oke lah, itu yang satu lagi apa? Apa lagi harus apa? Tahu aja. Udah itu aja yang penting. Itu aja. yang paling penting. Oke, sekarang Q&A buat kalian berdua ya. Pertanyaan dari netizen. Alifa, untuk Alifa. Apa tuh? Kak Alifa, kalau salah satu dari sahabat kakak ada yang dibully netizen, biasanya dia suka cerita nggak? Terus sikap kakak gimana? Misalnya teman kamu nih, kan terkenal semua nih, tuh ada yang dibully. Cerita nggak sih? Ya kita cerita. Terus? Dan aku sedih aja sih kalau misalnya ada yang ngebully sahabat aku karena kebanyakan yang orang luar sana kan nggak tahu kita persahabatannya gimana. Dan aku alhamdulillah seneng banget pesawon ini tuh teman-teman yang saling support. Kita tuh anak-anak baik, jadi sedih banget kalau ada yang dibully. Ada sedih dibully. Gitu. Terus habis gitu kan banyak yang suka ngesip-ngesip ya, ngesip Onyo sama Anet ya kan. Iya. Ada yang ngesip dia juga ada ya, ngesip kamu sama Onyo gitu. Nggak terjadi pertempuran di dalam situ. Kakak suka diadu domba kadang-kadang sama netizen. Lah kitanya aja kagak Nggak gimana-gimana ada ya. gimana-gimana. Oh, iya, Ya iya, kita iya. kalau Alifa sih emang bener-bener full cuman temen. Alifa. Alifa. Kalau yang lain? Sebenarnya kita masih semuanya berteman sih. Semuanya masih berteman aja Iya. ya. Masih berteman, fokus sama karir, Benar. nyanyi dan lain-lain. Oke, ini ada Q&A buat Nobu. Pertanyaannya, Kak Mas Nobu. Posisi aku sekarang lagi suka sama perempuan, tapi dia udah punya suami. Aku tahu aku salah, tapi kita sama-sama suka. Menurut Mas Nobu, apa yang harus dilakukan? Waduh. Lagi suka sama perempuan. Tapi udah punya pasangan gitu. Oke, maksudnya dia kan tadi lagi suka sama perempuan. Tapi perempuannya udah punya pasangan. Apa saran Oh, Mas Nobu? jadi ini maksudnya dia seorang istri ya? Dia seorang laki-laki. Laki-laki, oke. Tapi dia udah, dia suka sama perempuan yang udah bersuami ya? Oke, maaf. Buat aku ya jangan lah, Jangan ya? jangan. Jangan ya? Jangan.
jangan ganggu-ganggu. Jangan ganggu. Biarkan beres dulu gitu ya. Iya. Oh gitu. Oke, next pertanyaan buat siapa? Oh, next ada tayangan. Oh, kita punya satu tamu lagi. Ini ada satu tamu lagi. Nah, tamu kita ini ya, dia ini punya kisah masa kecil dan masa dewasa juga yang cukup berat. Ayahnya itu meninggal karena menjalani vonis hukuman mati karena kasus narkoba, begitu ya. Kita lihat profilnya berikut ini. Muhammad Fikri Fernanda Budiman usia 22 tahun menjadi perbincangan publik setelah speak up di Instagram pada hari ulang tahunnya 19 Februari kemarin mengenai ayahnya Freddy Budiman terpidana mati kasus narkoba yang pertama kali ditahan tahun 2009 dengan barang bukti 500 gram sabu, tahun 2011 kedapatan memiliki 300 gram heroin, 27 gram sabu dan bahan pembuat ineks. Puncaknya saat di penjara tahun 2012 Freddy menjadi dalang penyelundupan 1,4 juta pil ekstasi dari Cina hingga dieksekusi mati pada 29 Juli 2016. Anak kedua Freddy Budiman ini menceritakan kisah ayahnya di TikTok dan podcast Grite Agatha hingga ditonton lebih dari 3 juta viewers, di mana kisah tobat Freddy sebelum eksekusi terkenal karena hatam Al-Quran 7 kali sehari, mengucapkan kalimat tahlil, dan meminta kain penutup matanya dibuka saat eksekusi. Apa tujuan Fikri menceritakan kisah ayahnya? Dan seperti apa sisi lain Freddy Budiman di mata sang anak? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah bersama dengan Fikri. Ya, Fikri ini baru sekarang ini berani speak up, berani bercerita tentang ayahnya gitu ya. Ayahnya ini adalah Freddy Budiman, banyak dikenal orang sebagai gembong narkoba gitu ya. Dan kemarin menjalani vonis hukuman mati. Gitu ya. Sehingga Fikri ini juga hidup dengan stigma-stigma tentang ayahnya. Padahal kehidupan Fikri sendiri sebagai seorang anak gitu ya, itu juga cukup berliku dan berat. Apa yang membuat kamu akhirnya keluar dan bercerita? Kamu bilang kamu ingin memotivasi. Apa? Motivasi apa yang bisa kamu berikan dari kehidupan yang kamu jalani? Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.